Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tak hanya di dalam kelas, namun juga di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning dapat menjadi salah satu cara untuk mengembalikan semangat belajar siswa yang mengalami kejenuhan terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa untuk pembelajaran di luar kelas. Salah satunya adalah outbound training. Aktivitas inilah yang digunakan oleh guru Papua National School untuk melakukan pembelajaran di luar kelas bersama para siswanya. Pemirsa, sekarang saya berada di Papua National School, di mana seperti yang terlihat di belakang saya ini, para siswa dan siswi sedang bersiap-siap nih untuk menuju ke lokasi field trip, di mana mereka akan mendapatkan pembelajaran dan juga pengalaman yang berbeda tentunya dari pembelajaran di dalam kelas. Seperti apa kegiatan mereka? Ikutin saya yuk, let's go! Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan busnya nih. Seperti apa perjalanan kita untuk menuju ke lokasi kegiatan? Ikutin saya. Di busnya. Outbound training yang dikemas dalam kegiatan field trip Papua National School merupakan agenda tahunan sekolah. Sekolah Papua National School ada beberapa program yang kita pilah, yaitu ada program harian dan mingguan, ada program bulanan, dan ada program tahunan. Pembelajaran di luar sekolah atau yang sering kita sebut field trip itu merupakan program tahunan. Dan untuk tahun ini ada 2 program tahunan kita, satu field trip dan yang satu lagi beach clean up day. Ya. Field trip untuk kegiatan Papua di sekolah Papua National School itu merupakan program tahunan, dan tujuan dari field trip adalah di mana anak-anak dilatih untuk menjadi pemimpin yang akan datang dari segi karakter mereka dan juga dari segi wawasan mereka dan juga dari segi fisik mereka. Itulah sebabnya untuk kegiatan field trip kita memastikan tempat-tempat yang kita kunjungi adalah tempat-tempat yang bisa mengedukasi siswa-siswa Papua National School. Biasanya dalam pemilihan tempat-tempat untuk kegiatan field trip, kita pastikan bahwa tempat atau mitra yang akan kita kerjasama yaitu ada hal-hal atau nilai-nilai yang bisa membangun siswa-siswi Papua National School. Dan untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Kodam Cendrawasih 17, di mana anak-anak akan dilatih tentang kepemimpinan mereka, tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga tentang fisik dan keberanian dari anak-anak, serta teamwork dari anak-anak.
Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dilakukan di Kodam 17 Cendrawasih kali ini diikuti oleh siswa dan siswi Papua National School dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Sebelum memulai kegiatan outbound, siswa dan siswi mengikuti arahan dari guru dan instruktur dari Jasdam 17 Cendrawasih. Kelompok 2, gerak. Ayo baris dan rapi dulu. Bradley. Kelompok 2, harapkan Anda bisa menunggu tim karena sesuai dengan rantai itu 7.30 setengah 8. Ikan, Aquino, Beata, Alexa, Aldo, Darel, Ion, Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi field trip dari siswa-siswi Papua National School. Nah, di lokasi ini kita akan melihat gimana sih aktivitas ataupun kegiatan dari siswa-siswi Papua National School. Saya semakin semangat nih. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Yuk ikutin kegiatan saya bersama dengan mereka. Kegiatan outbound yang dipandu oleh instruktur dari Jasdam 17 Cendrawasih terdiri dari beberapa rangkaian aktivitas. Rangkaian aktivitas tersebut diawali dengan ice breaking untuk membantu kerjasama tim dan meningkatkan antusiasme siswa yang mengikuti kegiatan outbound. Tadi begitu tiba di lokasi kami atau di daerah Kodam 17 Cendrawasih, kami sudah menyiapkan mekanisme kegiatan. Pertama, karena masih ada campuran dari PAUD, TK, dan SD, makanya kegiatannya kami mainkan ice breaking. Ice breaking untuk memicu sensor motorik anak, cara kekompakan, melatih kepemimpinan. Setelah main ice breaking, kami lanjut dengan 6 obstacle yang kami mainkan dalam bentuk kegiatan lapangan. Yang pertama, obstacle pertama yaitu
naik togel dengan ketinggian kurang lebih 27 meter dengan kemiringan 75 derajat menggunakan tali togel, masih safety. Pada obstacle atau rintangan pertama ini, para siswa harus berjalan naik dengan ketinggian 27 meter menggunakan tali. Kemudian posisi talinya ada di antara kedua kaki seperti ini. Ya. Ya, kalau lepas nanti. Ya, ini. Biar nggak jatuh, nggak boleh di. Oke, mantap. Jadi seperti ini posisinya ya. Tujuan dari rintangan ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan kemampuan merencanakan strategi untuk melewati rintangan. Kuat, pegang kuat. Pegang kuat. Jangan dijemput temannya, nanti jatuh. Sana, jemput adek. Tarik. Selain itu, rintangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa yang pada awalnya merasa takut untuk bermain dalam rintangan ini. Dan pegang kuat apapun yang terjadi. Rintangan kedua yang dilalui oleh siswa-siswi Papua National School adalah rayapan di bawah kawat berduri dengan lintasan sepanjang 10 meter. Obstacle berikutnya yaitu rayapan. Merayap di kawat berduri dengan panjang kurang lebih 10 meter, ketinggian kurang lebih 35 cm dari permukaan tanah. Siswa harus melintasi rintangan ini dengan cara merayap dari awal hingga ujung lintasan. Dalam dunia militer, instruktur menjelaskan bahwa cara merayap di atas tanah ini dilakukan saat prajurit menyusup ke wilayah musuh agar tak terlihat oleh musuh. Obstacle ketiga yaitu tambatan tali 2 yang seperti ada di belakang kami. Dilanjutkan dengan obstacle berikutnya keempat yaitu tangga bergoyang. Setelah tangga bergoyang dilanjutkan dengan obstacle berikutnya tambatan tali 3 dan terakhir
ditutup dengan kegiatan flying fox dari ketinggian 17 meter dengan bentangan tali kurang lebih 75 meter ke bawah dengan menggunakan safety. Demikian. Pada rintangan tampatan tali 2, siswa harus melewati lintasan sepanjang 10 meter. Satu persatu, siswa berjalan menyamping di atas seutas tali dengan kedua tangan berpegangan pada seutas tali di depannya. Rintangan ini dibuat dengan tujuan untuk melatih otot kaki dan tangan siswa. Selain itu, rintangan ini juga dibuat untuk meningkatkan fungsi kognitif dan koordinasi tubuh siswa karena mereka harus menyeimbangkan gerakan tangan dan kaki agar berhasil mencapai garis akhir rintangan tanpa terjatuh. Namun, orang tua di rumah tak perlu khawatir karena siswa telah memakai tali pengaman sebelum berjalan di atas lintasan. Instruktur dan guru pun selalu siap siaga mengawasi siswa. Selanjutnya, pada rintangan tangga bergoyang, setiap siswa harus berjalan melewati lintasan yang terlihat seperti jembatan kayu. Rintangan ini juga dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan koordinasi tubuh. Pada rintangan ini, siswa tidak mengenakan tali pengaman. Meski demikian, siswa dapat melintasi rintangan dengan aman dengan bantuan instruktur dan guru. Tak berbeda jauh dengan tampatan tali 2, rintangan berikutnya yang disebut tampatan tali 3 ini juga menggunakan seutas tali sebagai pijakan kaki siswa. Namun, pada rintangan ini tangan siswa dapat berpegangan pada dua tali yang masing-masing berada di samping kanan dan kiri mereka. Siswa harus berjalan lurus ke depan melewati lintasan sepanjang 15 meter untuk menyelesaikan rintangan ini. Seperti pada tampatan tali 2, siswa juga mengenakan tali pengaman pada rintangan ini. Meski terlihat tak berbeda jauh dengan rintangan tampatan tali 2, namun pada rintangan ini fungsi kognitif dan koordinasi tubuh anak lebih teruji karena anak harus menjaga keseimbangan tubuh yang lebih sulit dilakukan daripada saat berjalan di atas tampatan tali 2. Nah, kalau rintangan yang terakhir ini pasti pemirsa di rumah sudah tak asing lagi, yakni Flying Fox. Pada rintangan ini, siswa akan meluncur pada lintasan tali sepanjang 75 meter dari ketinggian 17 meter. Sebelum menaiki rintangan terakhir ini, siswa terlebih dahulu memakai tali pengaman yang dibantu oleh instruktur. Instruktur juga berjaga di titik awal dan akhir lintasan. Jadi dijamin aman ya.
Rintangan Flying Fox dibuat dengan tujuan utama untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri siswa. Siswa juga dapat menikmati pemandangan alam di sekitar lokasi yang terlihat di sepanjang lintasan Flying Fox. Dengan demikian, melalui rintangan ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta pada alam. Pembelajaran di luar kelas seperti yang diselenggarakan oleh Papua National School dapat memberikan berbagai manfaat bagi siswa. Beberapa manfaat tersebut diantaranya dapat meningkatkan fungsi kognitif dan motorik, menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan rasa cinta pada alam. Lebih jauh lagi, kegiatan outbound pada rangkaian pembelajaran di luar kelas ini diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Perasaan saya sangat senang karena dapat membangun kerja sama tim dan percaya diri. Pertama tadi sudah outbound, kedua panjat tebing, dan ketiga melatih pagar berduri. Menurut saya tidak terlalu sulit dan kita semua bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Saya berharap Papua National School bisa tetap menjaga kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama di luar, dan bisa menjelajahi seluruh Jayapura untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Seru sih, dan juga capek. Capek karena banyak kegiatan juga, tapi seru sih, seru. Ada matahari juga, beraktivitas kegiatan, seru, tapi capek. Manfaat ini bisa kayak berfungsi untuk bikin orang lebih kuat dan mentalnya juga lebih kuat. Orang bisa, bisa dapat banyak kegiatan dari ini juga, bisa kuat intinya. Basically, I'm fine with this. Basically, I think consistency is the key to anything, and so if we do this again next year, I'll be great with it. If it's not here next year, I'll also be fine with it. Just overall, it's a nice experience. Melalui kegiatan field trip ini dapat membantu para siswa dan siswi untuk semakin menjadi lebih dekat dengan alam dan juga menumbuhkan rasa cinta dengan lingkungan alam sekitar. Nah, melalui kegiatan outbound yang telah dilakukan ini juga, para siswa dan siswi bisa belajar nih arti penting dari kerja keras, kerjasama, dan juga disiplin dari kegiatan yang menyenangkan. Ternyata banyak ya yang diperoleh dari pembelajaran yang dilakukan di luar kelas ini. Seperti yang pemirsa lihat tadi bahwa guru-gurunya juga mengajarkan mereka untuk melatih dasar kepemimpinan atau pembentukan karakter bagi para siswa dan siswi. Nah, semoga pemirsa di rumah juga bisa nih melakukan kegiatan yang serupa seperti yang dilakukan oleh siswa dan siswi dari Papua National School.